Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak untuk adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan yang Kau berikan untuk setiap kami, untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami, berkati pujian yang kami nyanyikan Tuhan, biar menyenangkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita berdiri dan kita menyanyi. Pengorbananmu sempurna. Indah
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Petra Kids, apa kabar semuanya? Kakak doakan semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Oh iya, hari ini Kak Tuti mau cerita sesuatu. Tapi ingat-ingat dulu apa yang diceritakan Kak Heidi di minggu lalu. Ya, minggu lalu Kak Heidi cerita tentang Yunus berkhotbah di Niniwe. Nah, hari ini masih tentang Yunus adik-adik bersama Kak Tuti. Nah, hari ini temanya yaitu Yunus belajar belas kasihan Tuhan. Masih ingat nggak yang dikhotbahkan Yunus minggu lalu? Nah, Yunus berkata kepada orang-orang Niniwe bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggangbalikan kota Niniwe atau mau menghancurkan. Mendengar khotbah itu adik-adik, orang-orang yang ada di Niniwe, mereka bertobat, mereka berpuasa dan berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi apa itu yang diinginkan Yunus adik-adik? Bukan. Karena kan Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan, penuh kasih kepada semua orang. Jadi ketika melihat orang-orang Niniwe mereka bertobat, Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Nah, tapi Yunus tidak ingin seperti itu adik-adik. Yunus tetap ingin orang-orang yang ada di Niniwe dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya yang jahat. Lalu apa ya yang dilakukan Yunus kalau dia tidak setuju dengan Tuhan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Semuanya siap-siap ya. Nah, sebelum Kak Tuti cerita, kenapa Kak Tuti pakai topi sama kacamata? Karena udaranya sudah mulai panas. Jadi supaya Kak Tuti gak kepanasan, pakai kacamata sama topi biar gak silau. Nah, ceritanya gini adik-adik. Waktu itu Yunus kan ngambek tuh sama Tuhan. Kok Tuhan gak jadi menghukum kota Niniwe sih? Kenapa gitu? Orang jahat kok dibelas kasihani gitu. Akhirnya Yunus berjalan keluar dari kota itu dengan mukanya yang muram, sedih, kesel. Dia bergumam, persis yang aku pikirkan. Aku tahu hal ini akan terjadi karena Tuhan itu penuh kasih. Jadi dia gak akan menghukum. Tapi kan aku tidak mau, kata Yunus begitu. Yunus tidak mengerti mengapa Allah justru mengasihi orang-orang jahat. Dan di tengah kekesalannya adik-adik, Yunus tapi berdoa loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa yang didoakan Yunus? Nah, itu sebabnya Tuhan mengutus Yunus nabinya untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, ketika orang-orang Niniwe itu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Tetapi waktu itu yang dilakukan Yunus apa? Malah lari ke Tarsis adik-adik. Dia tidak mau menyampaikan pesan itu. Akhirnya dia dimakan ikan besar kan? Tapi oleh kasih karunia Tuhan, waktu Yunus berdoa di dalam perut, Yunus kembali dimuntahkan dan membawa berita itu kepada orang Niniwe. Nah, pas disampaikan berita itu, orang Niniwe kan bertobat. Yunus muram, gak suka. Akhirnya Yunus pergi keluar kota, terus membuat pondok yang kecil, duduk sambil merenungkan. Ini belum 40 hari ya, kira-kira apa yang akan dilakukan Yunus? Kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan untuk kota Niniwe? Apakah Tuhan tetap menghancurkan atau Tuhan malah mengasihi kota Niniwe? Pasti itu adik-adik, Yunus keluar dari pondoknya. Dia duduk-duduk, tiba-tiba terik matahari. Nah, membuat Yunus kepanasan. Yunus akhirnya
marah lagi, kesal lagi aja dia. Dia, aku rasanya ingin mati. Sudah Tuhan mengasihi kota Niniwe, tidak jadi menghukum, malah sekarang aku kepanasan begini, kata Yunus. Akhirnya untuk menghibur Yunus yang sedang marah, Tuhan tuh baik kan adik-adik. Padahal Yunus sudah marah sama Tuhan, Tuhan masih mau menghibur Yunus. Dia menumbuhkan pohon jarak setinggi di atas kepalanya Yunus supaya Yunus merasa teduh. Tapi ketika Yunus tertidur, keesokan harinya pohon jarak itu mati dan membuat hati Yunus kesal kembali. Kenapa gitu? Nah, di situ Tuhan berbicara kepada Yunus. Yunus, pantaskah engkau semarah itu? Yunus menjawab adik, iyalah Tuhan, aku marah, bahkan aku ingin mati. Gitu. Terus Tuhan berkata, untuk pohon jarak yang tidak kamu tumbuhkan, yang tidak kamu tanam, yang tumbuh hanya 1 malam saja, engkau marah. Bagaimana aku tidak mengasihi kota Niniwe yang besar, yang penduduknya sangat banyak, yang lebih dari 120.000 orang itu? Tentunya aku lebih mengasihi mereka karena aku yang menciptakan mereka. Lalu Yunus baru mengerti adik-adik. Benar juga ya kata Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengasihi semua bangsa, gak hanya bangsaku saja. Tuhan ingin semua bangsa diselamatkan. Tuhan ingin semua bangsa mengenal Tuhan Yesus. Untuk itu, aku mau untuk menunggu kota Niniwe diselamatkan Tuhan. Nah, gitu juga adik-adik pesan cerita ini. Kalau kita terapkan dalam pribadi kita lihat teman-teman yang ada di sekitar kita, teman sekolah kita yang belum percaya sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita cuek? Atau kita nggak mau bergaul dengan mereka? Tidak adik-adik. Tuhan mau supaya kita bergaul dengan mereka, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kota Niniwe. Kita berdoa buat mereka supaya teman-teman kita diselamatkan. Di sini siapa yang mau adik-adik untuk teman-temannya diselamatkan? Baik teman bermain, teman sekolah, mungkin keluarga kita ada yang belum kenal Tuhan Yesus. Nah, yuk kita mau bawa dalam doa. Kita mau sebut nama mereka. Kita mau bawa dalam doa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Yuk yang mau lambaikan tangannya. Wow, semuanya mau. Nah, yuk sebelum kita berdoa, kita mau ayat hafalan dulu. Ayatnya, Katu dibacakan dulu ya. Diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mau diulang sekali lagi? Yuk, dengan suara keras ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, yuk kita semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cerita tentang Yunus ini Tuhan, yang Tuhan mengingatkan kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, teman kami bermain, teman kami sekolah yang belum mengenal Engkau. Kami mau bawa dalam doa kami Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Kami rindu mereka tidak binasa, tetapi menerima keselamatan seperti saya. Seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Biar kami memiliki hati yang penuh belas kasihan buat teman-teman kami, buat keluarga kami yang belum mengenal Engkau.
Pakai kami Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Petra Kids, balik lagi nih sama aku Kak Intan. Hari ini kita bakalan buat ikan paus dari origami. Adik-adik ikutin terus ya cara pembuatannya. Yuk. Alat dan bahan yang diperlukan ada origami, gunting, dan juga spidol. Cara pembuatannya, pertama adik-adik ambil kertas origami, lalu adik-adik lipat menjadi bentuk segitiga. Seperti ini. Kemudian adik-adik buka kembali. Lalu adik-adik lipat ujung sebelah sini mengikuti garis di tengah-tengah tadi ya. Hingga menjadi seperti ini. Lalu ujung sebelah sini adik-adik tarik hingga ke tengah bagian sini. Setelah jadi seperti ini, adik-adik tinggal lipat ke dalam. Lalu adik-adik lipat bagian ujung sini ke atas. Seperti ini. Lalu adik-adik balik dan lipat bagian belakangnya ini mengikuti garis tadi. Setelah itu adik-adik buka dan gunting bagian tengah ini mengikuti garis hingga setengahnya saja ya adik-adik. Lalu adik-adik kembali lipat dengan cara seperti ini. Adik-adik lipat ini ke bagian atas, lalu lipat ini ke dalam. Seperti ini adik-adik. Lalu bagian ekornya adik-adik tinggal lipat membentuk seperti ini. Terakhir adik-adik tinggal memberi mata dan juga mulut. Seperti ini. Tada, udah jadi nih adik-adik ikan pausnya. Jangan lupa adik-adik buat ya dan kirim hasil fotonya ke kakak-kakaknya. Aku tunggu ya adik-adik. Happy Sunday. Bye-bye.